Tangan carok dak mendukung Habib Rizik. Ayak pada mendukung Habib Rizik. Mun parlo kake maju setia. Cok tak ngocak ke Habib Rizik dong. Cok tang tangan carok. Mun parlo setia kake. Keng kake dong. Ini masa ketemuan baik. Sebab mata nanti. Beni colon empat sebab mata empat sebab benar re. Pola tak tahu kake. Rengkombang re. Rengkombang. Mun kake tak minta 12 jam tak minta seorang dan laskar segera genok engkau ngiding bertak setia kake tang moso kake maka jaga bila jadi kake nyelonong antum nggak ngaku baik tetapi dari pembicaraan antum dari awal tidak mengakui Nobito tidak mau ini tidak mau Nobito makan nasi bagi depan kasih nuan nggak usah banyak istighfar kami orang habaib ini ahli istighfar ahli semuanya makanya kata Habib Abdullah ada dengar dulu kalau ada orang ingin menyaingin habaib tunggu aja pertamanya bukan aku tanya mana Sunan Hasanuddin siapa Sultan Hasanuddin siapa Sultan Gunung Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah, ada nggak jadi sunan. Iyalah, benar. Apa? Bukan Sunan Gunung Jati, benar hal lain. Banyak orang mengaku keturunan dia yang tidak tersambung. Iya. semalam aku cari kawan ngaku sampean ngaku ketemu saya kok di sana hari Jumat. Gini, Bang. Ngaku itu ini tas siapa ini? Ngaku aja. Ini tas siapa? Ini tas dari Ustadz itu kan kamu minta. Manuk jalak dipinta kamu. Ngaku sampean ngaku ketemu saya kok di sana hari Jumat. Gini, Bang. Ngaku itu ini tas siapa? Ini tas siapa ini? Lain. Tutup ya. Hai, Pak. Baik-baik. Alarm suara lah WA, tutup bola ke jam biru. Alarm suara lah WA. Bayar. Ya, hari. Ya. Udah kopi saya? Hah? Puasa? Muslim lain? Muslim. Salah pintu sahur? Hah? Sahur. Salah pintu sahur? Mana sopek? Kata buat sopek? Apa yang maklumat Ramadan? Siap penghargaan, siap. Yang terus menang. Siap. Udah malam itu tuh balik tuh balik tuh. Bapak kita hormati ya. Bapak baik-baik Pak. Saya tidak baik-baik. Pak, saya sudah bilang baik-baik. Tolong yang lain itu turun Pak. Orang yang lain itu turun. Saya pergi. Pak, ini yang tidak pakai masker Pak. Mulai sana dipakai. Penyakit itu orang yang ngerti. Apa?
Saya minta kejelasan klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu. Oh, kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan HPI Jogja sekarang, misalnya siap hadir dari Lobito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terserah kayak nggak masalah. Tapi jenengan gestur kayak gitu terserah kayak nggak masalah. Gak pernah saya, kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Gak ada urusan, saya gak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu? Nggak, coba saya tanya. Coba, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Ini satu abaik dikali 40 lama lebih bulan lama. Antum tuh udah jadi mana? Kamu udah anak saya tabas gebuknya aja, goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya habis palsu. Udah Pak Haji, bentar dulu. Hah? Pak Haji, suka? Udah diem dulu Pak, jangan bikin saya anak kecil. Kenapa? Antum wina Syarifah mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah, kamu mau masakalatul maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyium mau surga jangan, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. Kata sini. Itu sekarang gini, itu anak buah sampean, itu yang pernah membimbing sampean, yang pernah sampean tinggal. Saya nggak pernah. Merasa? Nggak merasa. Setelah. Hah? Udah dapat sama saya? Saya nggak pernah. Demi Allah, kata sini macam orang Itu bodoh. nggak pernah apa. Itu. Anak diangkat anak. Nggak diangkat anak. Iya. Ya. Sekarang itu ahwal. Ya. Ahwal kan? Iya. Nggak sebenarnya? Iya. Awal benar? Iya. Benar. Ngaku dari tadi. Kamu ahwal. Benar, awal. Benar. Ahwal. Ngapa kamu ngaku ahbaik? Karena nggak diangkat. Nanti dulu. Buka. Sorban muka. Jangan malu-malu lah habaib. Di sini banyak habaib. Kalau diangkat sama habaib, buatnya tentu bukan habaib. Ngerti? Kemarin Apa juga? pinjanya ini pinjanya Mana kemarin. bisa? Kemarin. Pinjanya. Kemarin ini ada. Kamu? Tidak. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh duduk yang manis. Ini majelis Rasulullah. Duduk. Buat Bapak Ustaz kita, terima kasih atas ceramahnya. Bahwa kita selamat bersama ya Nabi. Istirahat. Sambil baca salawat. Bapak Kiai kita istirahat. Ya Rasul. Istirahat. Salah satu korban persekusi, nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser, yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imat, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman untuk kepala Kiai Imat, dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin. Nah, gini, masalahnya saya kan nggak merasa ngambil istrinya orang juga. Ya memang saya itu kawin dengan Syarifah, tapi itu langsung saya dipanggil ke situ. Ya, ketepatan ada anak buahnya di situ. Sampai di situ ketemu saya, langsung saya ditelepon suruh ngomong dengan Taufik itu. Ya saya nggak takut, maksudnya ya langsung tak terima teleponnya. Jadi dia telepon anak buahnya itu disambung ke saya, ini telepon tak terima. Kau harus datang ke pondok, tak tunggu kau pondok kau. Kalau tidak datang tak hancurin kau, bilang gitu. Oh iya, saya pasti datang gitu. Dia itu nunggu tidak begitu lama, Ustaz Taufik datang.
Langsung tanya mukul saya cepat gitu. Langsung tanya mukul saya cepat gitu. Langsung tanya mukul saya cepat. Awas, hati-hati ya, hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat, cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, Atadrunal muflis? Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras. Umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin solat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia solat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar, meledak. Lagi begini tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik salat, lantas dia setelah salat mencela orang, maka diambil pahala itu dari salatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Fatuliha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini